Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrayana Yuliandari, kelas B, jurusan Ilmu Administrasi Publik, semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memahami dan mampu menjelaskan sejarah perkembangan administrasi publik. Soal yang pertama yaitu menjelaskan tentang sejarah administrasi publik. Ilmu administrasi publik lahir sejak 1887 oleh Woodrow Wilson yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921, yaitu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengolahan suatu organisasi publik. Soal yang kedua yaitu administrasi publik sebelum Wilson. Dengan adanya artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly, kemunculan artikel ini sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system atau sistem perkoncoan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengolahan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut, karena memang fokus kajian ilmu politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, akan tetapi melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan. Soal yang ketiga yaitu pergeseran paradigma. Melalui paradigma ini, ilmu administrasi negara mencoba mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan ilmu politik dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, sebuah buku yang secara sistematis menjelaskan apa sebenarnya ilmu administrasi negara lahir dengan dipublikasinya buku Leonard D. White yang berjudul Pengantar Studi Administrasi Publik 1926. Soal yang keempat yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dengan teknologi di bidang administrasi publik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini misalnya dalam penggunaan pendaftaran KTP yang dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan teknologi komunikasi tersebut dalam mencapai kualitas pelayanan untuk masyarakat dan tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Soal yang terakhir yaitu menjelaskan tentang isu tentang arah perkembangan administrasi publik. Salah satu isu penting yang sering diungkapkan para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi tentang siapa yang harus memerintah, apa arti hidup yang baik, apa metode untuk mewujudkan format organisasi yang terbaik, dan apa visi negara yang ideal. Mengacu pada 4 model administrasi publik yang dinamis, di mana salah satu cenderung dianut oleh suatu negara pada masa tertentu. Keempat model tersebut adalah 1. Model Neustad, 2. Volstead, 3. Freestad, dan 4. Froestad. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.